الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإني أبرئ إلى الله مما زل به البنان. Dan sesungguhnya aku memohon pembebasan kepada Allah Ta'ala mimma zalla bihil banan, dari sesuatu yang telah tergelincir dengannya al-banan, jari jemari. Umpama ketika nulis kitab ini ada kealpaan atau kekhilafan, saya memohon ampun kepada Allah, kata pengarang. Audalla bihil bayan, atau hal yang salah daripada penjelasannya. Au halla fihil khata'u awin nisyan, atau terurai di dalamnya kesalahan atau kelalaian. Sebab satu karangan tidak ada yang sempurna. Umpama didapati hal-hal yang tadi disebutkan, saya mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Ta'ala. Ya, orang belajar, orang ngajar, orang ngarang kitab itu jangan sampai enak. Setiap dia ngajar, dia selalu berpikir kira-kira apa yang saya sampaikan manfaat atau tidak. Tadi yang saya ajarin itu ada salahnya atau tidak. Berat tanggung jawabnya. Kalau kita habis ngaji sih tinggal makan aja, ngerok guru batang. Kalau guru habis ngajar dipikirin tuh. Jadi saya ngajarin kira-kira ada salah nggak ya? Kalau tadi saya salah umpama, saya mohon maaf ya Allah. Tadi ketika saya ngajar, kira-kira bisa bermanfaat nggak ya untuk jamaah? Itu dipikirin, malam didoain, mudah-mudahan para jamaahnya dapat ilmu yang manfaat. Begitu, kan guru begitu. Begitu sih tinggal duduk dengerin doang. Kalau dia sebelum ngajar pikirin, habis ngajar pikirin lagi. Ya, sebab memang tanggung jawabnya berat. Bukan sekedar membacakan kitab saja, tapi sesuai tidak apa yang dengan dikatakan oleh pengarang. Kalau umpama beda, itu pengarang di kuburan jerit-jerit itu. Bukan itu maksud saya, bukan itu maksud begitu. Kita kan nggak dengerin doa. Kalau kita salah begitu ya. Itu mualim begitu. Kalau umpama kita ngajar salah nih, itu pengarang di kuburannya teriak-teriak. Kata beliau, bukan itu maksud saya, bukan itu. Berat nih kira-kira. Berat. Ya, kayaknya bantu para guru, para pengajar ya dengan membahagiakan dia, dengan tidak mengecewakannya. Ya, sebab memang tanggung jawabnya berat. Kata pengarang, umpama saya nulis kitab ini ada salah, ubarri'u ilallah. Saya mohon pembebasan, saya mohon maaf ya Allah. Wa ilallahil karimi, dan hanya kepada Allah yang mulia. Umiddu, aku memohon bantuan. Aku fuqara'ata, aku bermunajat dengan
sebagai hujjah atasku, sebagai pembeban aku, pemberat dosa-dosaku. Yauma qiyamis saat, yauma qiyamis saati, hari di mana didirikannya satu kejadian, yaitu hari kiamat. Wa zuhuril ahwali, dan datangnya hari yang penuh dengan huru hara. Mudah-mudahan ini kitab yang saya karang bukan jadi penambah dosa sehingga mau seperti itu. Justru kebalikannya, saya berharap mudah-mudahan ini karangan, ini syarah saya sebagai beban daripada amal ibadah saya. Semakin banyak amal saya dengan sebab karanganku ini. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, anna hadzal nazima, bahwasanya penazam kitab ini, huwa Syekh Zainuddin, namanya adalah Syekh Zainuddin Ibnu Ali bin Ali ibni Ahmad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Yang kita baca kitabnya namanya Hidayatul Azkiya ila Thariqil Auliya. Itu nazomannya itu. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Itu pengarangnya Syekh Zainuddin bin Ali. Yang sedang kita baca syarahnya yang ngarang Syekh Nawawi. Wulida rahimahullahu ta'ala, dilahirkan pengarang rahimahullahu ta'ala fi Kaushan, di kampung Kaushan, min muduni Malibar, dari kota-kota di Malibar. Malibar itu di India. Jadi satu desa yang terkenal dengan banyak para ulamanya di India namanya Malibar. Orangnya disebut Al-Malibari, dari orang Malebar. Nah, itu orang India. Kitabnya dari India. Nyampe ke Roblong, gimana ceritanya itu? Masya Allah. Itu yang disebut dengan berkah begitu. Kira-kira pengarangnya tahu nggak nih saat dikarang kitabnya bakal dibaca di sini? Itu kagak. Buru-buru atau Roblong. Nggak tahu dia. Ya itu, Allah punya kuasa. Udah beramal aja. Urusan nanti bagaimana Allah yang punya urusan. Kita begitu juga. Udah berbuat baik aja. Udah berbuat amal-amal yang bagus. Nanti balasannya dari siapa? Allah kirim aja orang-orang yang kita tahu. Yang penting kita pada jalan keridhaan Allah. Selebihnya nanti Allah utus saja caranya. Yang kita kata mustahil, Allah lebih jadikan hal itu mudah bagi dia. Di pengarang saat ngarang kita buru-buru atau nulisan. Orang itu dari India, tapi Allah sebarkan itu manfaat keberkahannya sampai sekarang di mana tempat dipelajari ini kitab. Jadi pengarangnya dari Malibar di India. Ba'da tulu'i syamsi, ia lahir setelah terbitnya matahari, min yaumil khamis, di hari Kamis. As-sani asyara min syahri Sya'ban, tanggal 12 bulan Sya'ban. 12 Sya'ban. Ya, dikit lagi nih, Rajab Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ada puasa dah. Nah, pengarang itu dilahirkannya pada bulan Sya'ban. Sanata isnataini au ihda wa sab'ina wa thamani mi'atin. Tahun kelahirannya 871 atau 872 Hijriah. Ada yang mengatakan 871, pendapat lain 872 Hijriah. Sekarang berapa? 1400. Berarti 6 abad yang lalu. 600 tahun yang lalu dikarang ini kitab, sampai hari ini masih ada. Kira-kira kalau bukan berkah apa namanya? Orangnya udah 600 tahun di kuburan, tapi sampai sekarang masih dibaca kitabnya. Nah, itu tanda bahwa amal kebaikan mengekalkan nama seseorang. Orangnya udah 600 tahun, tapi namanya masih disebut sampai sekarang. Itu disebut amal baik. Jadi amal baik mengekalkan daripada nama seseorang. Begitupun kita, kalau ingin dikenang kebaikan-kebaikannya, ya berbuat baik yang banyak di dunia.
mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang mati di antara kalian. Yang disebut orang baik ya, si fulan bagus banget ya, begini orangnya. Jadi yang diceritain yang baik-baik semua. Karena memang kebaikan itu yang mengekalkan, yang mengabadikan nama seseorang. Wa naqalahu amul qadi Zainuddin, dan memindahkannya paman itu pengarang yang bernama Qadi Zainuddin. Qadi ini seorang hakim. Zainuddin Ibnu Ahmad ila Funnan, ke desa Funnan. Wa huwa shaghirun, sedang ia masih kecil. Jadi dari Malimbar, satu kampung di India, dipindahin lagi. Masih kecil disuruh belajar di Funan. Yang mindahin, yang ngerawat pamannya namanya Zainuddin juga. Jadi ada 3 Zainuddin nih. Zainuddin pertama pengarang kitab yang kita baca, Hidayatul Adqiya. Beliau punya anak nih, pengarang. Beliau punya anak namanya Muhammad Al-Ghazali, bukan Abdul Aziz, salah. Punya anak namanya Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali punya anak namanya Zainuddin. Jadi dia punya cucu namanya Zainuddin. Nah, cucunya yang namanya Zainuddin itu pengarang Fathul Muin, yang di mana tempat dipelajari. Punya paman nih Zainuddin, yang kakek nih punya paman namanya Zainuddin juga. Muter-muter aja deh. Kayak orang Arab kan namanya Ahmad, Muhammad, Ali, balik lagi Ahmad, Muhammad, Ali. Makanya disebut Ahmad As-Sani, Ahmad Al-Awwal, maksudnya yang pertama, yang generasi kedua. Jadi masih kecil, ini diurus pamannya, dipindahin ke desa Funan. Ya, terkadang perjalanan seseorang tuh enggak seindah yang lainnya, penuh dengan lika-liku. Masih kecil, orang tuanya meninggal, jadi yatim, kan begitu banyak. Memaksa ibunya untuk membawa itu anak keluar kota, keluar daerah. Taunya di luar kota itu, di daerah itu, bertemu dengan para ulama, orang-orang besar, di ngaji, di belajar situ, jadi orang alim. Yang kita kata ini orang sedih bener, bapaknya meninggal waktu masih kecil. Taunya Allah punya hikmah yang lain. Emang seperti itu jalan hidupnya. Dijadikan seorang alim besar ya, dengan tanda-tanda atau sebab-sebab yang memang Allah sudah persiapkan. Banyak daripada para ulama yang merasakan seperti itu, diantaranya itu pengarang kitab. Wa tuwfiya biha, dan dia diwafatkan di kota tersebut, kota Funan. Makanya namanya Al-Funani. Fin nisfi tsani, pada pertengahan yang kedua, min lailatil jum'ati, di malam Jumat. Di atas jam 11, di atas jam 12 meninggal. As-sadisata asyara, tanggal 16 min syahri Sya'ban, bulan Sya'ban. Lahirnya 12 Sya'ban, meninggalnya 16 Sya'ban. Sanata samanin wa ishrina wa tis'in mi'atin, tahun 928 minal hijratin nabawiyah, dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa itu umurnya? Nah, lahir 872, meninggal 928, ya kira-kira 56 tahun ya, berumur 56 tahun. Ini pengarang. Walihadzan nazimi, dan bagi penazam kitab ini, musannafatun katsiratun, memiliki banyak karangan. Katuhfatil ahibba, seperti karangannya yang bernama Tuhfatul Ahibba. Wa irsyadil qasidin fi ikhtisari minhajil abidin, dan kitabnya yang bernama Irsyadul Qasidin fi ikhtisari, di dalam meringkas Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ini karangannya Imam Ghazali. Ya, saya punya niat, punya azam, mudah-mudahan pengajian kita sampai baca Minhajul Abidin. Ya, termasuk salah satu kitab yang dibaca mu'alim, Minhajul Abidin, karangannya Imam Ghazali. Cuman ya, sedikit-sedikit daripada kitab-kitab yang akan kita baca. Wa Syu'abil Imani, dan kitab Syu'abul Iman Al-Mu'arrabati, yang dibahasa Arabkan, Al-Mukhtasarati, yang diringkas min Syu'abil Imani, dari kitab Syu'abil Iman Al-Farid
Iman yang kemarin kita hatamin. Ya, jadi yang kemarin kita baca tuh Qawmul Tughyan Syarah Syu'abul Iman, pengarangnya sama dia. Yang ngarang Syekh Zainuddin, pensyarahnya Syekh Nawawi, ini juga sama. Yang ngarang Syekh Zainuddin, pensyarahnya Syekh Nawawi. Itu kitab setelah kita hatamkan, Habib Umar baca kemarin di Istiqlal. Alhamdulillah, berarti yang kita baca ya dibaca juga sama orang-orang soleh. Yang kita pelajarin dibaca juga sama orang-orang soleh. Makanya ketika dibacain ya rada inget-inget dikit emang kita udah baca. Nah, itu pentingnya. Ketika sudah kita mempelajari satu ilmu lalu dipelajari lagi, ya, hadir ilmu tersebut karena memang sudah kita pelajari sebelumnya. Lil Allamah itu kitab Syu'abul Iman yang berbahasa Persia karangan As-Sayyid Nuruddin Al-Iji. Wahya itu kitab muntasyiratun fi biladil Jawa, tersebar luas di kota Jawa, di Jawa. Ya, karena memang pengarangnya Syekh Nawawi, dia tahu kitab Syu'abul Iman beredar di sini di Jawa. Ma'a kasrati tahrif, dengan banyak kesalahannya. Jadi kalau dulu disebut Jawa bukan Jawa secara ya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, bukan. Dulu yang disebut Jawa Indonesia. Karena terkenalnya Indonesia itu Jawa. Bahkan lebih luas lagi sampai Thailand, sampai Malaysia. Orang-orang sono disebut Al-Jawi juga. Karena saking luas ya pengaruhnya itu Jawa. Di Al-Azhar ada satu bilik itu tempat pengajian namanya Riwaq Al-Jawi. Jadi kalau kita ke Masjid Al-Azhar itu di Kairo banyak Arwiqoh itu jamak dari Riwaq. Riwaq itu tempat pengajian kayak gini, ada penutupnya, entar satu lagi di tiang-tiang begitu. Ya, jadi sejarahnya dulu orang-orang yang singgah di situ dilihat dari domisili asalnya. Umpama orang-orang Turki nyampe ke Mesir, nginep di situ, dibuat itu namanya Riwaq Atrok, tempat ngajinya orang-orang Turki. Datang orang Syam, dibikinin tempat ngajinya namanya Riwaq Syami. Orang-orang Indonesia dibikinin, Indonesia dan sekitarnya, Indonesia, Thailand dan sekitarnya disebut dengan Riwaq Jawi. Udah pernah sono? Belum sono, nah jadi tinggal lihat. Ada yang disebut dengan, sampai sekarang masih ada tulisan-tulisannya ya, saking mempertahankan sejarahnya sehingga tidak dibongkar. Sampai sekarang kita ngaji di situ. Nah, ada riwaq khusus orang-orang yang domisilinya dari sana. Walidzalika, dan untuk itulah naqaltul abyata, aku nukil, aku kutip bait-baitnya allati fiha, yang ada di kitab tersebut, di kitab Syu'abul Iman. Tsumma syarahtuha, kemudian aku syarah, aku jelaskan biikhtisarin, secara ringkas, yang disebut dengan nanti syarahnya Qawmul Tughyan Syarah Syu'abul Iman yang kemarin kita khatamkan. Wa sababu nazmi hadhil abyat, dan sebab dinazomkannya bait-bait ini di kitab Hidayatul Azkiyah yang kita pelajari ini ada sebabnya. Kama hakan nazimu, sebagaimana yang dihikayatkan oleh penazomnya sendiri. Annahu kana mutaraddidan, bahwasanya pengarang sebelumnya itu bimbang fima yashtaghilu bihi minal ulumi, daripada sesuatu yang ingin ia perdalam, minal ulumi, dari ilmu-ilmu. Ayashtaghilu bil fiqhi, apakah dia sibuk mempelajari fikih, wa nahwihi, dan semisalnya, ambi tasawufi, atau dia menyibukkan diri belajar dengan ilmu tasawuf, kal awarifi, seperti kitab awarif, wa wairiha, dan kitab-kitab yang lain. Jadi sebelumnya pengarang nih bimbang itu ragu, saya mau belajar, saya mau memperdalam ilmu, saya mau ngarang, kira-kira ngarang kitab apa ya gitu, fikih apa, tasawuf apa fikih, atau ilmu lain. Ada satu keraguan atau kebimbangan di dalam dirinya. Faro'a fil manami, lalu dia melihat di dalam mimpinya. Akhirnya mimpi ini pengarang, Lailatul Arbi'i, malam Rebo, Ar-Rabi'i wal Ishrin, tanggal 24 min syahri Sya'ban, bulan Sya'ban lah gitu ya. Jadi lahir Sya'ban, meninggal Sya'ban di
dia mimpi yang menjadi cikal bakal kitab ini bulan Sya'ban juga. Sanata arba'a asyrota wa tis'imi'atin minal hijrati, tahun 914 Hijriah. Ya, berarti kira-kira berapa? 14 tahun sebelum meninggal. Qailan yaqul, ia mendengar ada orang yang berkata di dalam mimpinya itu, inna tasawufa aula bil istighali. Ini di dalam mimpinya dia mendengar orang berkata, sesungguhnya ilmu tasawuf lebih utama untuk diperdalam. Fa inna sabiha, karena sesungguhnya orang yang berenang, fil ma'il jari, di air yang mengalir. Umpama di sungai, dia pengen berenang. Iza arada ayyaqura, jikalau dia hendak menyeberang, min janibin ila janibin, dari satu sisi ke sisi yang lainnya, fi urdin nahri, di tengah-tengah sungai, yasbahu ila maqsidihi, dia berenang ke tempat tujuannya itu, minal jihatil lati yajril ma'u minha, dari arah yang air mengalir, minha, dari sungainya itu, dari arah itu, dari jihad itu. Wahia jihatul ulwi, yaitu dari arah atasnya, dari hulu. Jadi kalau kita berenang di air yang ngalir, umpama di sungai kan airnya ngalir, itu kalau mau pindahnya cepat jangan dari tengah mulainya dari hulunya, dari asal airnya itu, sehingga kita cepat ke bawah arus. Hatta yasila ila maqsidihi, sampai dia ke tempat tujuannya itu. Wala yasbahu fi mujarradil urdi, janganlah ia berenang di tengah sungai. Jangan mulai dari tengah. Kalau mulainya dari tengah gak nyampe-nyampe, karena kita lawan arus. Fa innahu la yasilu bidzalika, karena sesungguhnya yang demikian tidak menyampaikan ia ila maqsidihi, ke tempat tujuannya. Bal yantahi ila asfali minhu, bahkan berakhir ke tempat yang paling bawah darinya, justru jadi tenggelam. Nah, jadi di mimpinya ada orang ngomong begitu, sesungguhnya kan kamu lagi ragu nih, mau ngarang apa, mau memperdalam ilmu apa, tasawuf apa fikih. Ya, di istikharah dia temuin dalam mimpinya seperti itu, sesungguhnya ilmu tasawuf lebih sama dengan alasan yang tadi disebutkan. Fafuhima bidzalika, sehingga difahami dari mimpinya itu, analis yughla bit tasawufi, bahwasanya menyibukkan diri di dalam mempelajari ilmu tasawuf, yuwassil ilal maqsidi, dapat menyampaikan seseorang ke tempat tujuan, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighala, dan sibuk bil fiqhi, dengan ilmu fikih, wa nahwihi, dan seumpamanya, la yuwassilu ilaihi, tidak menyampaikan kepada dia, kepada tempat tujuan itu. Ya, bukan artinya enggak manfaat ilmu fikih, tapi saat ini yang dibutuhkan pengarang adalah ilmu tasawuf. Sebab apa? Dikit lagi mau meninggal nih, ya, kira-kira 10 tahun lagi mau meninggal, udah bersihin hati, benerin perilaku, tingkah laku jadi baik. Semuanya itu adanya di ilmu tasawuf. Kalau kamu mempelajari ilmu fikih justru dari muda udah. Ya, kalau bagaimana cara sholatnya itu udah duluan. Ya, tasawuf tuh untuk minyakin sehingga tambah licin ibadah, sehingga tambah bagus akhlak. Nah, makanya Imam Ghazali ketika dia sudah selesai dari pengembaraan ilmunya, di akhir-akhir hayatnya dia belajar tasawuf. Ngarang Ihya Ulumuddin, ngarang Minhajul Abidin, ngarang Bidayatul Hidayah. Masih muda kok ribut mulu, maksudnya debat gitu, bukan ribut berantem. Ilmu apa yang dikuasai Imam Ghazali? Dari semua keilmuan, filsafat Yunani, runtuh teorinya. Ya, di ngarang kitab namanya Tahaffutul Falasifah, rontoknya teori orang-orang filsafat, saking luar biasa akalnya, aklun jabbar, ya, mempunyai akal sangat istimewa. Itu kalau debat nggak mau satu orang, kumpulin 10 orang, satu lawan 2 katanya, 10 kumpulin ini. Itu sekampung fuqaha di zaman itu dikumpulin buat debat Imam Nawawi, Imam Ghazali kalah semuanya. Masih muda, ini kalau masih muda ngaji yang susah-susah, ini mau nyender aja masih muda ngaji yang susah-susah. Karena kalau udah tua udah kagak bisa begitu. Kalau udah tua kan mau yang enak-enak aja, akhlak. Kalau masih muda ngaji yang susah-susah, ngaji nahu, soroh, bahasa, mumpung masih muda. Dan kata mobil mesin masih baru, jangan bawa ke Senayan ya.
dekat benar, mau Bandung, Jogja, ya masih enak. Nah, kalau udah mobil tua sih, bawa-bawa sekitar sini, ya wajar mobil tua takut mogok. Imam Ghazali masih mobilnya ibarat mesin canggih, ya, dibawa kemana aja, sehingga di penghabisan umurnya dia mempelajari ilmu tasawuf. Nah ini pengarang dilihat begitu, kamu ini udah akhir-akhir umur, ya, maka perdalam itu ilmu tasawuf sehingga untuk menyampaikannya lebih cepat. Bukan berarti fikih itu nggak manfaat, tapi sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Wa ba'da hadhihi ru'ya, dan setelah dia melihat mimpinya itu, ishtawala bi insya'i hadhil abyad, langsung ia sibukkan dirinya untuk mengarang bait-bait yang ada di kitab ini. Allati hiya mi'atun wa samaniyatun wa samanuna baitan, yang jumlahnya 188 bait. Fa'ajada nazmaha, sehingga dia membuat nazmnya dengan begitu baik. Setelah itu baru dikarang kitabnya, sampai sekarang kita pelajari. Artinya apa? Segala sesuatu yang diistikharahkan, yang diberikan semulanya, disandarkan awalnya pada Allah, itu lebih bermanfaat dan berkah. Begitupun kita, ada sesuatu minta pilihan pada Allah, ini kan dia bingung nih, ngaji fikih apa ngaji tasawufnya, padahal dua-duanya bagus. Ya, kalau yang satu buruk sih istikharah, ini dua-duanya bagus. Allah kasih kita begitu juga. Apapun yang dihadapkan kepada kita, istikharah, minta pilihan kepada Allah. Jangan kita yang pilih sendiri. Nah, kita disuruh ngurusin sendiri repot, nggak bakal bisa. Tapi kalau kita dipilih nama Allah, yang kelihatan berat, insya Allah mudah. Sebab itu pilihannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih bisa menebar manfaat, jadi lebih